aku kasih aba-aba Colomadu, kasih tepuk tangan yang meriah. Pokoknya kita akan seru-seru. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Dalam beberapa video ini sudah kita tonton begitu kan sampai selesai. Dia mengatakan kenapa sih di acara-acara Anies Baswedan lalu kemudian ada teriakan Prabowo Gibran. Sedangkan acara sendirinya ya, acara konser Prabowo Gibran sendiri terlihat sepi mereka. Ada apa begitu kan? Itu yang mesti dipertanyakan begitu kan ya. Kenapa? Karena asumsi orang banyak yang mengatakan apakah benar acara-acara konser dari Prabowo Gibran ini sepi begitu kan. Tapi secara realitas kalau kita bandingkan dengan lembaga-lembaga survei yang hari ini muncul begitu kan ya. Seolah-olah masyarakat Indonesia masih masih tanda tanya. Kenapa lembaga-lembaga survei sangat tinggi tapi kenyataannya ketika ada konser Prabowo Gibran begitu kan ya, dan bahkan satu sisi tidak hanya di daerah-daerah yang lain agak kelihatan sepi. Apakah ini belum dimulai atau tidak? Nah, itulah pertanyaan dari netizen di situ begitu kan. Tapi banyak sekali pro dan kontra. Kenapa ya mesti agak sepi seperti ini? Ada apa? Nah, itu menjadi pertanyaan penting bagi kita begitu kan. Jadi kami saja begitu kan ya, ketika melihat dalam video-video seperti ini saya kira sah-sah aja sebenarnya. Tapi nampaknya ada sesuatu yang aneh ketika dibenturkan dengan lembaga survei. Kenapa di daerah-daerah itu kalau lembaga survei dari seorang Prabowo Gibran itu sangat tinggi, tapi sesuai dengan realitasnya kok di daerah ya kok tidak sebanyak apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Ini banyak sekali pro dan kontra di situ begitu kan. Sehingga menurut saya pribadi ya sah-sah aja sebenarnya begitu kan. Tapi pernyataan dari netizen di situ yang banyak menanyakan ini gimana bang, dan sebagainya begitu kan. Dan tidak hanya itu, mari kita baca ya komentar-komentar dari netizen yang mengatakan bahwa kenapa acara-acara Prabowo ini agak sepi dan sebagainya begitu kan ya. Kalau kita bandingkan dengan lembaga-lembaga survei. Kalau konser paslon lain pada teriak Prabowo, giliran Prabowo ngadakan konser malah nggak datang. Jelasin dong, ada apa? Ini komentar-komentar netizen. Ada yang mengatakan ini kok sepi katanya begitu kan. Ada apa? Apakah ini belum dimulai atau apa begitu kan? Ini komentar-komentar dari netizen. Tapi bagi kami adalah sah-sah aja begitu kan ya. Karena apa? Karena mau berspekulasi apapun begitu kan ya. Yang namanya rakyat Indonesia itu kan pasti satu tidak tergoda dengan adanya hal-hal seperti itu ya. Dan bahkan ya kalau dari acara-acara Prabowo sendiri ya kita lihat saja bagaimana mereka begitu kan ya. Ya joget-joget, gemoy-gemoy seperti itu dan bahkan kompak begitu kan ya. Pak Airlangga dengan Pak Prabowo dia kompak mereka joget-joget terus, ada Ridwan Kamil dan sebagainya begitu. Tapi masalahnya adalah ketika kita mengatakan lembaga survei menang satu putaran, di situ kan kita kelihatan begitu kan siapa yang menang satu putaran dan siapa yang kemudian memframing bahwa seolah-olah Prabowo menang satu putaran. Itu poin penting di situ begitu. Jadi ini menurut saya pribadi ini bukan soal sepi atau soal apa begitu kan, tapi yang jelas soal bagaimana partisipasi aktif masyarakat itu bisa hadir di situ begitu kan. Jadi masyarakat bisa berbondong-bondong, ikhlas datang tanpa mengharapkan minyak goreng, tanpa mengharapkan sembako dan sebagainya, finansial dan sebagainya, hati yang menggerakkan mungkin bisa datang di situ begitu kan. Tapi nyatanya kenapa dalam beberapa segmen video ini begitu kan ya ketika saya tampilkan begitu kan ya, ini seolah-olah ada sesuatu yang kemudian mereka menganggap acara-acara Prabowo ya seperti itu begitu. Dan bahkan apakah ini di acara-acara lain berbeda begitu kan. Kejadian pernah ada di Surabaya kemarin begitu kan ya, ketika di Surabaya mengadakan acara begitu kan, terus kemudian di Sidoarjo ada Gibran juga begitu yang datang ke Sidoarjo pada acara itu karena yang didampingi Bu Hovifah, maka yang di Surabaya itu kecil begitu, bahkan yang hadir itu hanya ratusan begitu kan ya, ratusan dibandingkan dengan acara-acara yang katanya Jawa Timur menjadi gerbong ya kemenangan Prabowo Gibran, tapi toh pada kikinya
kecil mereka begitu. Ada apa? Nah, itu yang mesti kita lihat. Apakah ini berhadapan atau berbarengan dengan acara-acara lain, saya nggak tahu. Tapi yang jelas kalau ada Anies Baswedan di situ pasti ada Ganjar sebelahnya. Maksudnya maaf, ada Prabowo ya di satu wilayah itu begitu kan. Tapi ini tampaknya begitu ketika melihat lembaga-lembaga survei yang kemudian muncul hari ini, ya kita tahu ya di kampanye Akbar ini saya rasa banyak orang yang berpartisipasi yang kemudian datang di situ begitu kan, apalagi mengumpulkan massa begitu kan. Jadi massa ini punya peran penting kalau mereka ya kejadian-kejadian yang kemudian muncul di beberapa video yang mengatakan kalau ada uangnya, finansialnya dan sebagainya begitu. Bahkan ketika Prabowo Gibran gelar kampanye kirap kebangsaan di Semarang, saya lihat dari beberapa video-video yang beredar dan bahkan ya katanya Gibran di situ begitu kan ya, melihat banyak orang yang mengatakan jebol katanya begitu, kandang banteng banyak yang jebol katanya. Tapi pada intinya adalah ketika kita telusuri satu persatu begitu kan ya, banyak ternyata ya di situ bukan soal Solo Gibran ya, Jawa Tengah Gibran, tidak begitu. Ada PDIP, ada Anies Baswedan. Anies Baswedan ini yang paling kuat untuk saat ini karena menjadi alternatif begitu bagi warga Jawa Tengah yang kemudian masih masih simpatisannya sangat kuat kepada Anies Baswedan begitu kan ya. Mereka mengatakan ya daripada 02 mending saya Anies Baswedan. Kalau posisinya Pak Ganjar kalah ya, maka setidaknya mereka mengatakan lebih baik saya 01 begitu kan dibandingkan dengan 02. Alternatif itu muncul di berbagai daerah begitu. Maka sampai-sampai Ade Armando ya mulai agak panik begitu ketika menyampaikan bagaimana seorang Prabowo kalau Anies Baswedan kalah ya, maka pendukung-pendukung Anies Baswedan berlari kepada Pak Ganjar katanya. Kalau Pak Ganjar kalah, maka pendukung-pendukung mereka akan lari kepada Anies Baswedan. Jadi saya kira dalam hal ini banyak anak muda yang menginginkan seperti itu. Tapi ini masalah politik begitu kan ya. Bisa saja orang-orang yang kemudian hari ini tidak memilih Prabowo di 2019 ya. Di 2019 alternatifnya bisa Anies Baswedan. Alternatifnya kalau misalnya Anies Baswedan kalah misalnya bisa saja kepada Prabowo. Tapi nampaknya hari ini sudah banyak yang dipertontonkan begitu asal bukan Prabowo. Itu yang menjadi hashtag, menjadi trending topik hari ini ya di Twitter di situ begitu, di X begitu kan. Jadi saya rasa ini masih pola pikirnya sama sebenarnya. 2019 katanya Prabowo menang di beberapa survei begitu, bisa dimenang 63%. Tapi pada kenyataannya keok mereka begitu kan, hanya mendapatkan 45%. Artinya apa? Artinya tolak ukur kita lembaga survei dengan sebuah realitas ya, kampanye sepi atau kampanye banyak sudah kelihatan mereka begitu. Jadi tidak bisa dipungkiri begitu bahwa hal-hal seperti itu bisa terjadi begitu kan, karena yang saya lihat begitu kan dari beberapa video-video yang beredar bahwa di acara-acara Prabowo seperti itu begitu kan dengan sebuah realitas survei yang ada, maka agak jauh begitu kan ya. Jadi mungkin satu sisi orang akan melihat nanti bagaimana sosok ya, kalau Anies Baswedan head to head-nya adalah Anies Baswedan dan sosok Prabowo begitu, maka kemudian alternatif itu lebih banyak yang diuntungkan itu adalah Anies Baswedan. Tapi yang namanya politik itu tidak menentu begitu kan ya. Artinya apa? Artinya bisa saja kalkulasi politik 1 tambah 1 sama dengan 10, bisa saja seperti itu, karena tidak bisa ya 1 tambah 1 sama dengan 2 dalam dunia politik begitu kan. Ini bukan soal kuantitatif atau kualitatif, tapi ini soal bagaimana kepercayaan masyarakat di situ, sehingga begitu kan ya, satu ya karena kepercayaan mereka mendukung si A karena beberapa faktor finansial, kuat, tersandra dan sebagainya, bisa saja seperti itu begitu kan. Banyak yang menginginkan perubahan dan sebagainya. Oke ya, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.